Kalau boleh tahu, Ko Erwin sendiri, pewaris or perintis? Tuh, lu laki-laki bro, kita realistis deh. Ya. Kok bisa sih terpikir jualan jepit rambut perempuan itu? Pernah nggak dikhianatin partner bisnis ataupun dikecewakan karyawan yang udah dikasih kepercayaan, udah Bro Erwin, wah ini orang potensial nih, gua kasih lah. Tapi ternyata mengecewakan. Dan gimana cara menanggapi semua itu? Kita kan nggak tahu masa depan. Yes. Ya, tapi we knows who controls our destiny. Kita tahu siapa yang memegang masa depan kita gitu loh maksudnya. Oh. Apa prinsip teguh yang tidak bisa ditoleransi sama Bro Erwin dalam faktor bisnis? Apa pendapat Bro Erwin tentang personal branding and game of attention ini? Siapa sosok istimewa brother dalam bisnis Hercules ini yang kayaknya kalau pas ketemu titik jenuh atau titik mentok, bro ngobrol? If you want to build a sustainable business, kita nggak boleh selalu compete on the banting harga maksudnya. Karena semakin bisnis kita gede, ada pengeluaran-pengeluaran yang kita nggak sadar. Kalau kita terlalu banting harga dan nggak ada profit, akhirnya bisnis kita akan suffer, nggak bisa grow dan lama-lama nggak bisa sustain. Hai teman-teman semua penonton setia dari Ahava Podcast. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Dan episode kali ini kembali kita ada tamu yang sangat istimewa. Saya sendiri pertama kali di podcast ini jumpa beliau. Selama ini hanya bisa lihat di media sosial, terutama di TikToknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal, dari insight yang dia bagikan, yang menurut Ko Tommy pastinya kita bisa banyak belajar, kalian boleh follow media sosialnya. Karena sosok yang satu ini, dari pembicaraan sekilas, Ko Tommy sudah bisa merasakan bahwa saya belum masuk ke sisi edukasinya ya, tapi saya tahu beliau ini orang pintar dan punya banyak pengalaman dalam sisi berbisnis. Kita sambut Bro Erwin Lee. Thank you. Thank you, brother, sudah hadir. Brother, saya langsung nih. Ya. Di episode sebelumnya banyak sekali teman-teman pengusaha itu gregetan gitu dengan dunia bisnis karena mereka bilang gini, lu mah ngomong gampang lah, pewaris, perintis. Kalau boleh tahu, Ko Erwin sendiri? Jadi cerita gini, dulu pas aku habis selesai sekolah disuruh balik untuk jadi pewaris sebenarnya. Pewaris, oke. Ya, karena papa kan mau ada yang terusin usahanya. Cuman setelah bantu papa 2 tahun waktu itu mungkin karena masih jiwa muda ya. Jadi kita pengen tes juga di luar itu gimana gitu loh. Nah, akhirnya setelah 2 tahun aku rintis bisnis sendiri, ada sempat buka pabrik juga, buka pabrik tekstil. Tapi pas sebelum COVID ya, di tahun 2019 yang nggak tahu lah memang itu udah jalannya ya. Jadi kita berembuk sebagai keluarga, kita mutusin yaudah kita jadiin satu aja gitu loh. Dan memang ya itu pas juga ya, karena habis itu kan COVID, papa nggak terlalu bisa aktif juga kan di sono gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaannya sebenarnya ya aku nih hybrid nih, jadi dua-duanya. Ya. Di dalam posisi pewaris Anda merintis. Ya gitulah, pewaris, perintis, pewaris. Saya izin ya, boleh lebih tajam sedikit ya. Siap. Enak bro, berarti lu posisinya ini dong, punya privilege orang tua yang kaya dong. Lu nggak mulai dari nol kan, lu nggak tahu kan apa yang kita rasain sebagai perintis kan. Betul. Ya jawabannya betul. Betul. Terus? Nggak ada terus. Tapi tenang banget gitu kayaknya jawabnya. Ya. Punya orang tua kaya tuh privilege, Cheng Li ya, bener ya? Nggak apa-apa kan? It's okay kan? Maksudnya berat gak sih punya orang tua yang kaya raya terus nerusin bisnis itu? Nah ini kadang-kadang mindsetnya salah, karena orang pikir tuh kalau pewaris itu udah pasti kayak oh ya enak gitu loh. Tapi kan kita ngelihat kan dulu pas dari papa mama ngerintis awal itu juga susah gitu loh. Jadi dari dulu kecil aja kita kadang-kadang, kalau aku dulu pulang sekolah itu langsung disuruh ke toko gitu. Ya itu dia yang nggak tahu orang-orang. Oke, terus. Ya, walaupun akhirnya kabur ke tempat main game, tapi sebenarnya kita ngelihat perjuangannya mereka. Dan waktu dulu orang tua pas lagi berjuang mereka karyawan juga tinggal di rumah. Jadi kalau dulu pernah nonton iklan Kijang ya, yang kayak Kijang itu muat, ada AA, TT apa segala macam. Kita dulu habis dari sekolah kita buka toko di Mangga 2 waktu itu. Sampai sekarang masih ada tokonya. Kita pulang ke rumah itu bisa jam 6. Habis itu
satu mobil itu bisa ber-12 sampai ber-16 sama karyawan, kita pulang. Nah, habis pulang kita juga ngelihat mereka masih kerja juga di rumah gitu loh. Nah, jadi sebenarnya menurut aku kalau ada privilege, iya pasti ada privilege gitu. Dan aku juga akan kasih generasi berikutnya di bawah aku privilege itu gitu loh. Karena menurut aku there's nothing wrong gitu ya sebenarnya. Cuman kita juga harus yang ngerasain, yang aku juga ngerasain, kita tuh dikasih struggle juga gitu loh. Oke. Jadi privilege I think di satu sisi itu adalah bagus. Cuman generasi yang penerus kita harus tahu bahwa semua ini nggak turun dari surga gitu loh. Nah, banyak orang kadang-kadang sebagai pewaris kenapa mereka not being successful ya in one way or another, karena kadang-kadang mereka itu nggak dikasih struggle-nya gitu loh. Mereka terlalu over protected gitu maksudnya. Oke, nggak dikasih sisi struggle. Sedangkan Bro Erwin ikut dalam perjalanan papa mama, tahulah apa perjuangan papa mama. Betul. Tapi begini bro, bukannya lu ngambil resiko besar bro. Punya orang tua udah kaya raya, bukannya lu buka, ya let's say lah, mendingan lu buka. Kalau dulu papa mama buka di Mangga 2, lu buka di mall. Terus lu buka mungkin restoran yang keren, coffee shop, apalagi saya tahu sempat mengencam pendidikan di luar negeri ya. Oke. Kenapa nggak bangun yang kayak gitu? Malah saya dengar itu jual barang remeh-temeh itu, jual penjepit rambut. Maafkan saya nih kalau kala ini kelihatannya sangat menghujam ya, tapi banyak orang bilang nggak masuk akal itu Erwin Lee, barang jepit rambut tapi kok bisa sampai miliaran, barang kecil doang. Apa yang bro lihat yang orang lain tidak lihat? Nah, sebenarnya menurut aku semua bisnis tuh sama aja. Tapi kalau tanya kenapa nggak F&B, jadi sebenarnya di luar negeri udah ada bisnis F&B, udah joinan sama teman juga. Tapi memang nggak beruntung. Setiap kali bisnis F&B selalu rugi gitu ya. Nah, jadi udah pernah. Tapi kalau misalnya kita tanya mengenai kenapa lanjutin usaha orang tua, ya karena menurut aku sebenarnya potensinya di Indonesia masih sangat besar gitu loh. Sangat besar. Ya, jadi I don't think you can name a brand yang aksesoris yang terkenal ya di Indonesia selain Jeda Hercules karena itu merek saya. Nah, tapi maksudnya yang B2C itu kayaknya nggak ada satu tuh yang masuk ke kepala orang. Tapi kalau misalnya aksesoris dari luar mungkin ada gitu. Tokonya mungkin ada yang dimana kita juga banyak kerja sama mereka. Tapi sebenarnya kalau aku ngelihat bahwa ini adalah core strength-nya kita. Dimana dari yang generasi sebelumnya dia udah bangun, jadi dari segi supplier, dari segi customer, dari segi tim juga udah solid. BTW kemarin 2 hari lalu pas video ini di take, kita baru ngerayain ulang tahun kita yang ke-44. 44 years. Dan ada satu customer yang udah 25 tahun sama kita. Jadi dia juga second generation. Jadi menurut aku the opportunity is there. Dan kadang-kadang orang tuh cuman anggap bisnis itu kayak oh kita cari untung gitu. Tapi sebenarnya dalam satu bisnis yang kita bangun itu kan juga banyak orang yang bergantung. Jadi banyak karyawan juga di sono yang udah ikut kita 20-an tahun juga. Jadi kita ada responsibility juga untuk melanjutkan ini kan gitu loh maksudnya. Melanjutkan ini. Jadi dari karyawan juga kita ada tanggung jawab, dari customer kita juga ada tanggung jawab gitu loh. Dan this business is good gitu. Kemarin kita juga undang Pak Sandi Uno sebagai salah satu pengisi acara. Dia juga bilang bahwa sebenarnya pertumbuhan industri aksesoris di Indonesia masih lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi kita yang 5,1%. Tapi kan ini kalimat yang bahasanya kalau di Genset, Ko Erwin ngomongnya standar banget. Itu memotivasi banget lah. Ibaratnya everything fine di dalam kalimatnya Bro Erwin. Cuman ada satu sisi yang kelihatannya unik nih. Kata mereka gini, kok orang laki-laki jualannya jepit rambut perempuan? Emang ada apa yang dilihat? Potensi apa yang orang lihat? Orang tidak lihat yang berhasil Bro Erwin lihat dan bisa jadi bisnis miliaran. Maksudnya gini loh, lu laki-laki bro, kita realistis deh. Kok bisa sih terpikir jualan jepit rambut perempuan itu gimana gitu? Ya, nah pertama-tama banyak laki-laki juga kayak Gianni Versace, dia juga jualan barang buat wanita. Make sense, good. Banyak juga laki-laki ternyata jadi koki yang jago, padahal kan koki diidentikan dengan ibu-ibu. Dan
Menarik. laki-laki itu mengerti wanita gitu. Wih, laki-laki itu mengerti wanita. Iya. Oke, ini punchword-nya. Tapi jawaban yang sebenarnya Ya. adalah karena kita kerjanya tim sih ya sebenarnya. Jadi di dalam perusahaan itu sebenarnya saya bukan yang punya, saya masih karyawan Kotomi. Jadi di tim itu maksudnya juga ada orang-orang expert di sono gitu loh maksudnya. Jadi kita ada adik saya juga. Lalu kita juga ada beberapa tim merchandiser. Ya. Dari orang-orang yang ikut lama di kita juga mereka juga udah berpengalaman gitu loh Yeah. maksudnya. Jadi sebenarnya what we are doing as a business itu kita sebenarnya melayani customer kita aja dan kita find out needs-nya mereka apa dan Oke. kita penuhin aja gitu loh. Kurang Oke. lebih sih gitu. Ya, ya. Ya, tapi dalam perjalanan kan gini, pasti ada harga yang dibayar dalam suatu perjalanan bisnis. Apa harga termahal yang pernah Bro Erwin bayar di dalam bisnis ini? Dan Bro Erwin sendiri pernah nggak sih dikecewakan oleh karyawan ataupun partner bisnis? Dan bagaimana cara kamu bisa mengatasi itu? Kalau harga yang harus dibayar kayaknya aku dari dulu memang nggak bisa diem ya. Nggak bisa Jadi diem. dari dulu pas SD aja udah jualan gitu. Pas sekolah di Singapura juga kerja di restoran. Jadi emang nggak bisa diem sih dari dulu. Jadi Memang hobi jualan? I like to be produktif aja gitu ya Produktif, maksudnya. oke. Dan menurut aku harga yang harus dibayar nggak terlalu sih. Yang penting mungkin kalau lebih yang struggle-nya kali ya maksudnya. Struggle in the business ya. Nah yang pasti sih kalau salah satu struggle-nya dulu kalau pas mulai usaha, yang pas dulu mulai ngerintis awal itu pernah yang bukan usaha yang diwaris dari papa ya, dari papa mama. Jadi dulu kita pernah buka usaha yang jualan mote-mote. Ya. Itu kita 6 bulan balik modal, jadi very profitable gitu. In 6 6 months. bulan balik modal? 6 bulan Wow. balik modal. Nah habis itu kita jadi terlalu ambisius, over expansion. Nah itu struggle. Nah waktu itu pakai mobilnya bagus, kelihatannya ya kan dari papa juga lumayan berhasil, tapi kita ngutang rekening bank tuh sampai merah gitu. Oke. Nah itu juga stres, tapi ya karena mukjizat Tuhan. Ya, mukjizat Tuhan. Ini kalau ceritain panjang, tapi intinya utang bank ketutup dan akhirnya dari usaha itu bisa finance aku punya wedding. Jadi wedding kita juga bayar sendiri dan bisa buat cicil rumah juga gitu sampai sekarang. Nah terus yang berikutnya struggle yang beratnya, maksudnya banyak sekali sih gitu dalam bangun bisnis pasti struggle. Aku pernah bikin pabrik juga, pabriknya waktu itu nyewa di Tangerang, nyewa di pabrik orang. Nah waktu itu kalau inget di Jakarta Tangerang sering banget banjir. Nah waktu itu jadi pernah banjir sampai, jadi intinya yang sewain pabrik kita nggak mau tahu lah, dia juga pusing sih gitu. Tapi kita waktu itu pindahin mesin, jadi aku standby di sono sering banget tuh lembur sampai jam 8, jam 9, jam 10 malam gitu loh untuk ngatasin masalah itu. Dan mungkin struggle yang paling berat COVID kali ya kayaknya. COVID, ya, oke. Iya, COVID is very challenging for us as a business and as a humanity ya gitu. Nah, COVID itu adalah benar-benar yang kalau menurut aku kalau kita udah bisa lewat COVID kayaknya ya kayak orang bilang sekarang ekonomi lesu, kayak aku sih biasa aja gitu Biasa maksudnya. Jadi mungkin kalau the hardest struggle itu COVID ya, dimana kita nggak bisa, pendapatannya drop almost 90% waktu itu awal COVID. Dan customer semua nggak bisa bayar. Setuju. Nah itu mungkin yang paling struggle kali. Oke. Pernah nggak dikhianatin partner bisnis ataupun dikecewakan karyawan yang udah dikasih kepercayaan, udah Bro Erwin, wah ini orang potensial nih, gua kasih lah, tapi ternyata mengecewakan. Dan gimana cara menanggapi semua itu? Itu kayaknya udah terlewati. Enggak, itu kayak udah makanan sehari-hari sih. Makanan sehari-hari. Kayaknya kalau menurut aku dalam bisnis itu kita pasti akan ketemu orang-orang, nggak mungkin semuanya yang bagus semua gitu loh. Maksudnya, jadi pasti ada tim yang kurang bagus, ada langganan yang kurang bagus, ada supplier yang kurang bagus, vendor yang kurang bagus juga gitu loh. Kita juga kemarin baru beresin salah satu manajer key person kita, dia ya ada fraud lah, kita baru beresin, kita udah kirim dia ke pihak berwajib. Jadi ini menurut aku
adalah struggle yang dihadapin. Maksudnya ini adalah sesuatu risk yang dihadapin sebagai pelaku bisnis sehari-hari. Nah, bagaimana cara atasinnya? Yang paling gampang sih, yang pertama menurut aku pasti kita tuh harus ingat bahwa kita itu adalah pengelola gitu loh. Jadi we are the apa ya namanya ya? Aduh aku lupa. Kita tuh pengelola. Jadi kita bukan pemilik dari bisnis kita. Bukan owner ya. Jadi kita employee. No, the word is not employee. Pengelola. Aku lupa. Pengelola. Kita bukan pemilik dari usaha kita. Nah, yang kedua, kita tuh harus selalu go back to zero. Jadi maksudnya gini, kadang ada orang go back to zero. Kadang ada orang untung besar, dia langsung to the moon gitu. Nah, lagi ada masalah dia langsung drop gitu loh. Tapi in a certain position, dimana kalau misalnya kita semakin tinggi posisi kita tuh harus lebih stabil. Maksudnya kalau ada sukses, ya udah kita go back to zero. Kita jangan terlalu euforia banget gitu. Kita harus selalu go back to zero. Tapi ada masalah pun kita juga go back to zero. Jadi as a business owner, as a leader ya, maksudnya kita tuh harus selalu tuh tampil tenang gitu. Tampil tenang, oke. Ya, walaupun misalnya kita lagi banyak hati masalah, bergolak. Ya, tapi kita harus tenang. Nah, yang berikutnya tuh kita harus diversify the risk ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin nggak semua usaha bisa, tergantung size-nya. Tapi semakin usaha kita bisa, kita harus diversify the risk. Diversify the risk dalam arti gini, misalnya kita kasih orang hutang, langganan, jangan kasih satu customer terlalu gede. Kalau bisa bagi gitu loh. Setuju. Lalu kalau misalnya kita kasih kepercayaan ke karyawan, seberapapun percaya sama karyawan, lebih bagus tugas itu dibagi-bagi, berbagai divisi. Lalu juga tanggung jawabnya juga di satu divisi itu dibagi ke beberapa orang gitu loh, maksudnya. Ya jadi itu aja sih. Jadi kita tuh, yang penting kita tuh jangan harus serahin aja sih ke Tuhan ya, bahwa segala sesuatu itu kalau memang punya kita ya punya kita gitu loh. Tapi kalau bukan punya kita ya nggak bukan punya kita. Dan juga kadang tuh orang suka stres karena mungkin kebanyakan scrolling sosmed ya. Kayak dia lihat temennya lagi di luar negeri atau beli mobil baru atau jam baru gitu loh. Nah, akhirnya dia pengen gitu. Padahal kan we don't know what's behind the scene gitu loh. Iya, setuju banget. Nah, jadi kita just enjoy aja sih. Ya, tapi kan Bro Erwin orang kaya, punya semuanya. Udah mencicipi hotel bintang 5, mau beli jam bisa, mau beli mobil bisa, mau beli ini itu bisa. Ngomong kayak gitu sih gampang lah buat sebagian orang. Tetapi apa sih yang membuat Bro Erwin begitu humble, begitu tenang menghadapi itu semua? Bahkan Bro Erwin bisa memberikan pesan kepada teman-teman, jangan terjebak pada waktu scrolling itu. Karena kamu tidak tahu kan air mata apa yang mereka bayarkan kan. Kapan momentum Bro Erwin bisa dapetin wisdom yang sebijak seperti ini? Pasti ada fase kan yang membuat Bro Erwin. Saya tadi terpukau loh. Bro Erwin bilang, ya kita mau sukses kita harus ingat kembali ke zero-nya. Waktu jatuh ke zero, ya udah nggak apa-apa. Semua juga kembali ke zero. Wow, itu buat saya sih, kalau orang bisa ngerti zero itu sih keren banget. Apa yang membuat momentum best-nya gitu? Dapetin wisdom itu. Ya, terlalu banyak gagal kayaknya. Terlalu banyak gagal, terlalu banyak maksudnya kayak bilang dikecewakan orang. Tadi aku udah bilang itu sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi kalau strength-nya itu dapat dari mana, momentum dapat dari mana? Karena kalau kita, jadi kan kalau di Alkitab kan ada bilang bahwa kita kan nggak tahu masa depan. Yes. Ya, tapi we knows who controls our destiny. Kita tahu siapa yang memegang masa depan kita gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak tahu maksudnya ke depan itu kita gimana gitu loh maksudnya. Tapi kita tahu bahwa sesuai janji firman Tuhan kan, bahwa firman Tuhan yang di Yeremia 29 ayat 11 berkata kan, aku akan mendatangkan masa depan kepadamu yang penuh pengharapan, damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Jadi kalau kita ada dalam daily walk with God maksudnya, nah kita bisa ngelewatin semua itu mungkin lebih tenang. Dan Tuhan tuh nggak pernah janji bahwa segala sesuatunya tuh akan baik gitu loh maksudnya. Pasti there are times, ada masa-masa di mana ada air mata, ada tangisan, ada struggle. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatunya itu Tuhan udah rencanakan yang terbaik buat kita, sebenarnya kita
just do our daily walk with God aja sih sebenarnya. Ya, seperti yang pernah Kotomi bilang ya, Tuhan tidak langsung mengantarkan mahkota, tapi Tuhan kasih dulu goliat untuk kamu lewati, gitu ya kan? Bro Erwin, tapi dari tadi saya lihat Bro Erwin ini orangnya tipenya produktif, kerja keras dan sebagainya. Tapi kalau menurut Gen Z kerja keras itu bodoh loh, asli bodoh banget. Sesuatu yang keras gitu, kayaknya bodoh deh. Butuh waktu lama. Lu kagak kaya tuh, ini aja investasi sebentar langsung bergulung, langsung kaya. Kerja itu yang cerdas dong, yang pakai otak, jangan pakai otot. Sedangkan saya lihat Bro Erwin selalu kayak ada penekanan bahwa hadapi struggle-mu, hadapi battle-mu, hadapi berbagai situasi kegagalan, karena itu yang bikin kamu jadi humble. Nah, menurut Bro Erwin, kalau orang belum bisnis, belum punya profesi, belum dapat kerja, tapi orang tuanya kaya, punya uang nih, enaknya apa? Bisnis, kerja, atau masuk ke instrumen? Perlu nggak sih kerja keras? Nggak salah gitu hari gini udah pada punya handphone masih kerja keras kayak Bro Erwin. Ya sebenarnya yang bodoh itu orang nge-gym sih katanya sekarang. Oke, tapi kalau misalnya ini pertanyaan kalau orang kaya ya, dia harus kerja ngapain ya? Disclaimer ya teman-teman ya, buat para penonton, bukan dia yang menyatakan loh ya, ini hanya sebuah joke antar teman, between brothers. Iya, gimana? Iya. Tapi penonton AHAFA kayaknya paham lah. Iya, paham, sangat paham. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa paling cocok itu apa gitu, karena setiap orang tuh beda-beda. Nah, aku kasih beberapa studi kasus ya, kayak saya punya saudara sepupu yang orang tuanya lumayan tajir. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia juga akan itu, dan dia memang nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak habis-habis lah hartanya lah. Dia memang nggak ngapa-ngapain. Nah, karena dia memilih kan, itu kan, gitu loh maksudnya. Nah, sedangkan ada orang yang memang udah punya semuanya. Saya juga kenal satu temen kuliah saya dulu. Saya nggak tahu dulu. Nah, jadi dulu ceritanya saya kalau ketemu dia tiap kali selalu, dia orang luar kota, perusahaan pusatnya saya tahu di luar kota di Medan. Nah, ketemu saya selalu di hotel. Saya mikir ini orang kenapa tiap kali ketemu gue di hotel, ternyata hotelnya punya dia gitu. Jadi kayaknya saking segitu. Nah, tapi dia tetap sampai sekarang dia masih kerja keras luar biasa gitu loh. Itu kan karena level of ambition ya maksudnya. Nah, kalau masalah instrumen investasi itu menurut aku wajib. Apalagi kalau misalnya you come from money ya, maksudnya ya. Jadi if you come from money, ini advice yang nggak akan selalu aku berikan untuk orang yang baru mulai usaha gitu. Tapi if you come from money, you should invest. Maksudnya kita jangan put all our egg in one basket gitu loh. Oke, setuju banget. Nah, tapi kalau untuk jawab dia harus yang mana, jadi tergantung. Nggak bisa bilang si A dia anak orang kaya, dia ngapain, nggak juga kan, panggilan hidup orang lain-lain gitu loh. Ada orang yang sama sekali nggak mau involve in family business. Kalau kita dengar, aku dengar si Victor Hartono ya, yang grupnya Jarum. Jadi mereka ada beberapa di keluarganya juga yang memang nggak pursue in the family business gitu. Nah, tapi mereka pursue dia punya passions gitu. Jadi tergantung sih, tergantung. Gitu ya. Baik. Nah, kalau Bro Erwin sebagai pengusaha sekarang, mungkin ya dengan segala kelimpahan berkat Tuhan, kalau ada satu pertanyaan begini, suddenly mendadak, kamu kembali ke zero point, nggak ada fasilitas, nggak ada orang tua yang backup, perusahaan tiba-tiba nggak ada, benar-benar dari nol, Bro Erwin akan masuk ke sisi as a profesional kerja, atau berbisnis tanpa modal. Kira-kira langkah apa yang Bro Erwin akan lakukan sebagai stepping stone pertama kalau hari ini Anda nol? Aku akan coba lamar kerja di Kotomi Wong nomor 1. Kan udah kenal ya, karena tuh orang dalam ada privilege. Yes, itu aku mau ngomong ya, sebenarnya ini saya bantu buat teman-teman ya. Kalau kamu sekarang ini pengen kerja, sebenarnya bukan CV angka nilai loh. Bener banget yang tadi dijawab itu, jangan dianggap remeh lo ya. Perlu banget kamu kenal orang dalam. Yes, oke. Good. Orang dalam lebih hebat dari orang pintar. Iyalah, betul. Nah, tapi kalau misalnya apa yang aku lakukan, sebenarnya kalau kita udah lama jalanin bisnis, kita tahu bahwa uang itu bukan satu-satunya faktor sih sebenarnya. Jadi ya kita akan mulai bisnis lagi pastinya gitu. Dan sekarang dengan teknologi ya, maksudnya ya. Kerja bisnis lagi ya, tetap on track ya. Ya bisnis lagi maksudnya. Dan
Kalau Tuhan izinin sih mungkin 5 tahun lagi juga balik ke titik sekarang gitu maksudnya. Wow. Nah, 5 tahun lagi dengan umur sekarang ya maksudnya. Iya. Kalau ini udah umur 60 mungkin susah Iya, ya. iya, Nah, iya. tapi kalau dengan umur sekarang maybe 5 maximum 10 years kita akan balik ke sisi ini lagi karena kan kita udah tahu what to do, the customer-nya kita juga tahu gitu loh Iya, maksudnya. iya, Tapi iya. yang paling penting adalah ini yang orang yang nggak sadar. Maksudnya orang tuh pikir bahwa yang paling penting tuh harta finansial, tapi sebenarnya yang paling penting nomor 1 menurut aku, ini kita di luar rohani ya, kalau rohani kan Tuhan tuh paling penting. Iya. Nah, tapi menurut aku nomor 1 tuh yang penting adalah nama baik. Jadi kita harus jaga nama baik kita. Yes. Karena kalau kita kaya, tapi setiap kali orang tahu kita tukang cipwa lah, kita setiap kali bisnis rugi terus lah gitu, maksudnya sama kita gitu ya. Nggak ada orang yang mau bisnis sama kita. Tapi kalau kita jaga nama baik, soalnya papa pernah ngalamin pas tahun 98, itu kan kita habis dijarah. Kita utangnya Itu ada ya terjadi penjarahan ya? Soalnya Iya. katanya konon ada yang bilang nggak ada. Ada ya? Itu- Anda mengalami ya? yaitu Menteri Negeri Konoha yang ngomong. Ya. Nah tapi waktu itu kita hampir habis, aku Ya. juga hampir dipanggil pulang. Tapi Wow. dalam waktu less than a year itu semua yang kita diambil itu balik mungkin 2-3 kali lipat gitu. Wow. Karena kan selama ini papa selalu jaga nama baik ya. Kita hampir nggak pernah default bayar bayar supplier gitu. Kita sama customer kita juga berusaha nggak nipu dia. Kita mau bangun long term business. Nah, nama baik itu yang membuat supplier berani kirim barang. Waktu itu kan kita nggak ada apa-apa. Orang juga takut kirim barang dan akhirnya kita bisa bounce back in less than a year. 9 months. Kemarin dia baru cerita 9 months. This is true story. Oke. Sebagai pengusaha, sekarang kita di podcast ini mau buka kesempatan buat teman-teman. Bro Erwin, kita doakan makin berjaya. Amen. Tentu butuh karyawan, butuh staff. Kalau orang di antara penonton ini, hari ini ada yang mau kerja pada Bro Erwin, katakanlah kita membuka lapangan kerja. Satu faktor yang menjadi kunci pertimbangan Bro Erwin mau nerima mereka apa? Karena kita nggak bisa nilai karakter ya. Yes. Kita nggak bisa nilai karakter, susah gitu. Nah yang pasti sih yang kita lihat mungkin nggak bisa satu ya, karena sekarang kita sangat picky sekali. Nah, Picky sekali. Wow. ya saya setiap bulan ada ribuan yang masuk CV gitu. Jadi mungkin pasti sih academic is one of the thing that we consider. Maksudnya akademik dalam arti karena bukannya kita lihat bahwa kalau S1 berarti bagus, tapi itu ada pola pikir tertentu. Under certain level we need S1, certain level itu. Tapi yang kedua kita lihat work experience. Oh, ruang experience-nya. Ya, nah karena kadang-kadang dia nggak harus S1 tapi dia misalnya SMA tapi dengan experience tertentu dia bisa dapat good position in a company. Nah, terus yang paling penting ini kenapa experience penting? Karena itu juga gini, maksudnya kita juga lihat tadi kan Bro Tommy tanya mengenai dikhianati karyawan, fraud apa segala macam. Nah, sekarang kita benar-benar cek juga dia punya work record juga gitu loh maksudnya. Jadi makanya nih bagi yang misalnya nanti cari kerjaan penting banget kalian tuh pas lagi kerja bangun CV yang bagus ya, maksudnya dalam arti itu track record yang bagus. Portfolio termasuk rekening tabungan ya. Ya kita nggak cek sampai itu. Cuma Nggak sampai itu ya? maksudnya dia tuh jangan sampai di lingkungan kerja Ya. kita selalu keluar karena ada masalah Oke. gitu loh Iya, maksudnya. iya, iya, iya. Setuju. Nah itu satu kalau untuk yang mau lamar kerja. Apa prinsip teguh yang tidak bisa ditoleransi sama Bro Erwin dalam faktor bisnis? Yang Bro Erwin pegang teguh. Pokoknya bisnis gua core dasarnya ini. Ada orang bilang jujur, ada yang bilang kerja keras, ada yang apa-apa. Nah apa itu? Yang nggak bisa ditoleransi deh. Pokoknya harus di dalam bisnis gua harus ada ini. Yang pasti sih kita harus bangun trust. Itu Bangun keras. Trust. Trust. Oh, Ya, trust. kepercayaan. Maksudnya Ya. it all come back to trust gitu maksudnya. Ya. In any kind of business, Ya, the trust. biggest business in the world, Yes. kayak bank kan salah Ya. satu the biggest business in the world. Ya. Tapi kan pas tahun 98 krisis 2008, Ya. kalau orang udah nggak ada trust sama Ya. bisnis kita, itu basically useless gitu maksudnya. Yang tinggal ya aset benda mati. Ya. Tapi trust itu paling penting sih maksudnya. Oke. As a business owner,
sebagai kita punya customer, kita ke supplier kita, bahkan kita sebagai business owner ke karyawan kita juga harus timbulkan trust itu gitu loh. Kita jangan ngomong ke karyawan, lu kerja rajin ya, nanti gue kasih lu bonus gitu ya. Tapi akhirnya lupa nih gitu. Kan salah ngomong, lu mah itu nggak boleh. Saya bukan manusia sempurna, perusahaan kita jauh dari sempurna. Tapi as long as we can build on the trust. Iya. Profit. Iya, itu aku rasa itu yang akan bikin bisnis kita tuh jadi long lasting gitu. Long lasting. Satu lagi tentunya tentang networking. Di episode sebelumnya ada dibilang bahwa ya kalau nggak salah saya ingat itu Pak Arifin. Ya dia nanya kalau itu mau kaya, Pak Suma juga bilang kalau mau kaya mesti bergaul sama teman-teman yang kaya, baru bisa. Kalau bergaul sama penjual ikan ya ikutan bawa amis, sama penjual minyak wangi ya ikutan wangi. Bro Erwin, tapi kan teman-teman yang merintis ataupun yang masih usahanya struggle, pengenlah jadi kaya kayak Bro Erwin, pengen berteman sama Bro Erwin gitu ya, pengenlah punya networking orang-orang kaya. Tapi kan katanya konon itu tuh sulit, harus mungkin ikut main golf, main padel, and pokoknya masuk ke lingkungan itu kan butuh cost juga. Bagaimana sih orang atau calon teman yang akan dilirik oleh Bro Erwin? Intinya gini, dalam berteman pasti Bro Erwin juga sangat selektif lah, nggak mungkin sembarangan. Apa kriteria orang ini cocok, saya bisa terima dia sebagai teman saya? Nah ibarat kita pengen berteman lah sama Bro Erwin, apa tuh kriterianya yang wajib? Value yang harus Bro Erwin langsung lihat, bolehlah lu boleh jadi teman gue. Yang pasti kalau aku sih nggak suka orang yang muna ya, maksudnya ya. Jadi jangan yang kayak terlalu gimana banget. Aku suka orang yang apa adanya tapi pleasant gitu loh, maksudnya. Ada orang kan yang terlalu, kita tahu nih dia deket kita nih kayak ada sesuatunya gitu, maksudnya. Ada maunya, ada tendensinya, Ya kelihatan. Tapi aku suka orang tuh mungkin karena sekarang sibuk ya, jadi nggak bisa terlalu banyak ketemu orang juga. Kita tuh pasti lebih carinya orang yang bisa lebih fit our schedule. Jadi maksudnya mungkin lebih hobinya mirip-mirip gitu loh, maksudnya. Lingkungannya mirip-mirip. Tapi aku suka orang yang apa adanya, dan dia nggak selalu tuh, kan ada ya Bro Tommy ketemu orang kayak ketemu dia 5 menit kayaknya udah males ya gitu, kayak 1 menit aja males gitu. Tapi ada orang yang kita ngobrol sama dia 1 jam kok kayaknya nggak kerasa. Nah aku tuh suka orang yang kayak gitu, maksudnya ya pasti secara ekonomi kita juga kalau yang terlalu jauh mungkin susah gitu. Setuju. Tapi kita masih cari yang nggak terlalu itu. Tapi yang paling penting adalah dia tuh asik gitu loh, nggak muna, asik gitu. Ya. Nah, bicara tadi ada tentang kata goblok. Dan saya lihat Bro Erwin di media sosialnya juga di TikTok khususnya itu bagus banget. Tapi kan Bro Erwin, goblok itu kan game of attention. Ya kan, game of attention itu bagaimana kamu attract. Istilahnya kalau Kotomi, attention is the new asset di zaman sekarang ini. Bro Erwin sendiri juga membangun personal branding yang kuat. Apa pendapat Bro Erwin tentang personal branding and game of attention ini? Karena genset campur aduk nih. Menurut mereka kadang-kadang gue harus ngucapin sesuatu yang kontroversi sehingga orang lirik ke gue. Begitu udah masuk semua ke gue punya video, konten, nah gue dapat attention, di situ gue punya nilai jual ke brand, punya kemampuan viral, punya masa yang mungkin dia nggak peduli hujatan, yang penting yang view gede. Karena gue adalah influencer, gue perlu menciptakan sensasi. What do you think? Game of attention, personal branding. Itu very good question. Kalau menurut aku game of attention itu nggak harus goblok, maksudnya contoh. Tapi juga nggak harus sesuatu yang negatif. Cuman negativity adalah sesuatu yang bisa bikin orang react gitu. Maksudnya, karena kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu yang bagus, itu orang nggak notice kan. Tapi kalau kita sekali ngelakuin jelek, wah dihujat gitu sama orang. Ada satu aku punya itu juga, aku pakai game of attention, lumayan juga yang nonton. Tapi
kalau kita ngomong masalah personal branding kan adalah sesuatu yang mau kita tonjolin kan, maksudnya kan. Personal branding, iya betul. Ya, dan banyak cara sih gitu maksudnya. Tapi yang pasti di tengah sekarang ini semua bisa jadi konten kreator, ya kita harus beda sih. Dan mungkin salah satunya adalah dengan bikin pernyataan yang kontroversial. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah harus siap aja gitu loh, harus siap dihujat. Kalau dia siap, it's okay, I think. Kalau dia siap ya, maksudnya siap akan konsekuensinya gitu loh, maksudnya. Tapi kalau nggak siap, ya mungkin boleh kontroversinya agak pelan-pelan dulu atau dia inovasi lah gitu. Nggak harus kan Game of Attention itu intinya kan pakai teori Seth Godin kan, The Purple Cow kan, maksudnya kan. The Purple Cow yang dipopulerin sama Panji Pragiwaksono kan. Lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik gitu loh. Dan ya negativity as a game of attention is one of the way gitu. Tapi you can be unique, you can be innovative, you can be funny. Ya kan, maksudnya inovatif, kan. Yes. Ya, jadi nggak harus gitu, nggak harus. Tergantung kita end game-nya kita mau kemana gitu. Iya. Kenapa milih TikTok sebagai tempat platform untuk? Karena dilihat TikToknya yang paling kelihatan keren banget gitu. Maksudnya sangat ditahu lah oleh masyarakat gitu lah. Ya, Instagram juga ada masuk ya. Ya, actually do 3 sih, cuman mungkin yang lagi perform TikTok aja. Perform TikTok. Ya, YouTube juga ada. Oke. Kita sekarang mau masuk ke sisi bisnis tentang Hercules jajar Hercules. Kalau dipikir-pikir, kalau di Hercules ini sebenarnya kunci suksesnya Hercules itu karena kualitas produk, karena branding, bahkan bisa jadi personal branding si owner, atau karena keras kepalanya founder dalam menentukan visi ke depan. Kalau Jedi Hercules suksesnya I think by the grace of God itu the right timing aja sih, the right timing. Jawaban paling bagus itu. Oke, then? Ya, the right timing karena sebenarnya pas mau luncurin Jedi Hercules, sebenarnya ini proyek adik aku sama adik ipar sama salah satu orang lagi. Jadi ada beberapa orang yang participate in the project. Kita sebenarnya sih came from the idea of Jedi Hercules tuh came from the idea adalah bahwa jepit rambut itu Jedi kan salah satu produk yang terkenal di Asia Tenggara ya. Nah, tapi Jedi itu sebenarnya masalahnya dua kan, gampang rusak sama gampang hilang. Gampang rusak, gampang hilang. Oke. Kamu menyelesaikan problemnya orang lah ya. Ya, maksudnya problemnya orang. Cuman cost-nya untuk bikin Jedi Hercules itu kayaknya 2 atau 3 kali lipat dari yang Jedi biasa gitu loh. Oke. Nah, kita R&D-nya udah 2 tahun dan nggak gampang bikin yang sekuat itu. Tapi kita juga luncurinnya itu waktu itu karena lagi COVID ya. Nah, kita lagi COVID itu juga bingung mau ngapain. Tapi ini produk udah jadi, ya udah kita luncurin. Nah, kita luncurin waktu itu di IG. Kita udah bikin 3 bulan sebelumnya. Kita udah bikin 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum luncurin kita gedein di IG. Oke. Dan IG-nya ternyata nggak terlalu banyak pas launching, yang beli sedikit sekali. Nah, akhirnya karena itu kita coba di platform satu lagi yang bernama TikTok. Nah, karena by the grace of God, itu kayaknya juga ada dilempar dari gedung, itu kayaknya juga salah recording ya. Nah, soalnya ada yang bilang warnanya berubah gitu, kayak ada yang bilang ini tipu-tipu, nggak tahu juga lah. Tapi intinya itu 2 juta view. 2 juta view. Dan habis itu langsung booming. Kita juga di review sama Tasya Farasya yang akhirnya kita kerja sama beberapa kali. Sama Raisa juga. Kemarin ini sama Yasmin Nepper. Dan akhirnya dari sono ya grow aja sampai sekarang. Gitu. Sampai hari ini waktu itu kan 2 juta view ya. Yang bikin boom ya. Tapi setahu saya kan TikTok kan masih berkembang terus. Sampai hari ini udah lebih dari 2 juta kali. Mungkin. Aku udah nggak lihat lagi ya. Berarti view buat Brother udah bukan menjadi satu perhatian khusus tersendiri. Bukan sih, maksudnya ada tim yang urus, saya nggak ingat. Udah ada tim yang urus. Nah, tadi tentang apa ya, delegasi ya. Ya, delegasi. Nah, bicara tentang Hercules ini, udah ada perusahaan, udah ini, udah itu, kok masih punya toko di Mangga 2 sih? Nggak salah bro. Orang di Mangga 2, ya, ini kita realistis deh. Tanah Abang teman-teman saya di Mangga 2 pada jual semua tokonya. Tadi saya sekilas loh, ini benar-benar nggak ada rekayasa pertanyaan. Masih ada tokonya. Toko apa sih namanya? Mangga 2 ada, cuma disewain. Oke, iya. Kenapa masih? Maksudnya apa yang masih mempertahankan? Orang udahlah bocah lah, udah jual aja lah atau apalah gitu.
ROI-nya masih masuk. Wits, kembali kepada cuan. ROI-nya masih masuk. Ya kan murah belinya dulu. Iya. Sekarang juga iya. udah nggak ada harga sih. Iya. Ya, it's another story. There's another story ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang kalau pengen tahu, nah boleh tulis di kolom komen, nanti ngundang beliau kembali lagi. Brother, tentunya kita mau sampai di sesi penghujung, tanpa terasa dari tadi bincang-bincangnya begitu keren. Hari ini kesuksesan seseorang itu tidak akan ada artinya kalau hanya sekedar angka nominal di tabungan. Pasti dong dalam perjalanan bisnis ada keluarga yang support, ada teman juga yang tidak bisa dilupakan dalam hidup. Boleh dikatakan mungkin sebagai mentor juga ya dalam hidup kita gitu ya. Karena selalu menjadi tempat kita untuk ngobrol, kita bisa percaya. Siapa sosok istimewa brother dalam bisnis Hercules ini yang kayaknya kalau pas ketemu titik jenuh atau titik mentok, bro ngobrol. Keluarga atau teman? Itu dulu, keluarga atau teman? Ya, keluarga sih ya. Keluarga. Siapa? Ada banyak sih. Maksudnya ada banyak. beberapa sih. Yang pasti kalau dulu itu adalah bos saya, yaitu papa. Papa. Tapi karena sekarang dia udah nggak terlalu aktif, Oke. jadi sekarang saya lebih banyak tektokan sama adik. Adik. Oke. Dan juga adik karena dia dari segi kan dia wanita, dia juga kreatif. Memang pada dasarnya dia kreatif. Kalau aku lebih orangnya logis. Logis. Nah terus yang pasti nggak bisa dilupakan adalah mantan pacar ya, boleh mantan pacar dan menteri keuangan saya, yaitu istri kan. Oke. Maksudnya itu teman Iya, tektokan. iya. Jadi ini adalah inner circle aku ya. Maksudnya. Inner circle-nya kamu. Ya, inner circle Oke. saya. Jadi itu yang bisa kalau ada masalah apa ya tektokan sama mereka. Oke. Dalam perjalanan untuk bisa sukses dalam bisnis, pasti kita juga terima ya bahwa kita banyak belajar. Siapa mentor yang mungkin hari ini kalau boleh di podcast ini Brother bisa mention bahwa kita semua juga pembelajar ya dari seseorang yang menjadi mentor yang kita hormati dalam hidup ini. Siapa mentor itu? Kalau aku sih banyak ya, banyak beberapa karena we learn this from this person, we learn that from this another person gitu loh. Saya banyak belajar awal-awal bagaimana bangun perusahaan yang lebih ada wujud ya, karena dulu kan kita toko, Sustain. ya bukan maksudnya lebih ada struktur. Karena kalau enggak mesti semua kita yang kerjain semua gitu. Itu belajar dari Yohanes G. Pauli. Betul sekarang udah berapa kali ketemu, udah jadi teman lah sekarang yang pengarang buku Business is Fun, Gratio. Lalu aku juga banyak belajar tentunya dari David Cokro ya. David Cokro, oke. Ya, My Buddy, Diti. Lalu coach saya juga Pak Helmi Yaya. Oh, Pak Helmi, oke. Ya, Pak Helmi itu banyak support, maksudnya dia padahal secara umur senior banget, tapi dia bisa gaul dan kelincahan networkingnya luar biasa ya kalau buat saya sih ya. Very humble gitu. Very humble. Okay. Very humble. Dan tentunya salah satu prinsipal saya, kalau saya sebutin juga nggak tahu gitu ya maksudnya. Prinsipal saya yang ini salah satu yang mungkin dari tadi Bro Tommy tanya kenapa masih semangat. Soalnya ini orang omsetnya setahun mungkin udah, kalau orang bilang kan unicorn 1 billion US dollar. Nah itu omset dia setahun udah segitu dan bertumbuh terus. Tapi orang ini dia sampai sekarang masih kerja dari Senin sampai Minggu. Wow. Kerjanya udah nggak tahu malam, dia sekarang kerja sampai jam 10 malam aja. Dulu kerjanya sampai jam 2 pagi. Wow. Nah jadi ini orang yang motivate. Beberapa motivate saya dan saya bisa sampai titik ini, tapi saya belum sukses ya menurut saya. Karena I think I stand on the shoulder of these giants gitu loh, maksudnya mereka tuh yang udah ngelewatin susah-susah dan kita cuman belajar dari nebeng hokinya mereka aja. Branding atau marketing kalau untuk Hercules? It's kind of the same ya, tapi I think branding sih ya, branding. Branding. Iya, branding lebih penting. Why branding? Kita harus tahu kita mau positioning barang kita tuh sebagai apa gitu loh, maksudnya kita nggak mungkin jualan jeda Hercules terus kita mau banting harga, terus kita mau jualannya itu, jadi branding sih. Oke. Jual murah banyak, untung dikit. Jual mahal, untung banyak,
tapi dikit. Jadi kalau menurut aku jual banyak, untungnya reasonable. Karena aku nggak bisa, zaman sekarang orang tuh suka banting-banting harga. Cuman sebagai pengusaha ini aku kasih tahu juga, if you wanna build a sustainable business, kita nggak boleh selalu compete on the banting harga maksudnya. Karena semakin bisnis kita gede, ada pengeluaran-pengeluaran yang kita nggak sadar. Kalau kita terlalu banting harga dan nggak ada profit, akhirnya bisnis kita akan suffer, nggak bisa grow, dan lama-lama nggak bisa sustain. Jadi untungnya harus reasonable lah. Apakah masih ada kesempatan buat mereka yang kita langsung namain aja ya, Tanah Abang, Mangga 2, tadi brother bilang Glodok, para pedagang offline untuk kembali lagi on track sukses? Karena kalau kotomi ke market, banyak sekali di antara mereka itu cuman hidupnya sekarang bergantung pada tabungan. Mereka bilang mereka sudah tenggelam karena disikat sama online. Dan apa peluangnya buat brother? Apakah mungkin offline itu bisa berjaya kembali? Dan pentingkah mereka belajar online dengan kondisi umur yang sudah setua itu misalnya? Umur berapa nih orangnya? Rata-rata generasi yang mereka punya toko-toko kan boleh dibilang udah 50-60 lah ya. Gimana mereka mau masuk online gitu loh. Even mereka mau belajar pun secara ininya nggak nyampe gitu loh. Kecepatannya untuk bikin konten, bikin apa itu. I don't think it's necessary buat mereka jadi pelaku online-nya. Good. Tapi kalau untuk yang di Mangga 2 ya, karena ini Tanah Abang, karena ini grosir, tapi mereka boleh cari langganan yang bisa mereka supply untuk jualan online. Karena mereka kan punya produk. Mereka punya the network channel on the hulunya ya. Jadi hilirnya tinggal kerjasama aja kan. Bisnis itu kemarin Pak Sandi ngomong bisnis itu inisiasi. Kedua aku lupa, yang terakhir tuh kolaborasi. Kolaborasi. Jadi sebenarnya nggak harus mereka yang jadi pelaku online. Mereka bisa kolaborasi. Dan Tanah Abang sih juga sama. Kayaknya kalau yang maju itu kayaknya yang bisa supply ke online juga sih. Tapi kalau misalnya aku lihat sebenarnya online itu nggak makin lama makin gampang loh, makin susah. Karena marketplace tuh makin tinggi dia punya charge-nya. Setuju banget. Dan offline itu sebenarnya kalau orang nggak sadar, offline still holds the major transaction in the world. Bahkan di Amerika sendiri offline itu jauh lebih besar daripada transaksi online. Gitu. Cuman harus adaptif. Pelaku bisnisnya harus adaptif. Mungkin ya mereka harus perbaikin lah, berbenah diri gitu ya maksudnya setuju banget. Berbenah diri. Nah, ada bisnis yang memang kalau udah nggak bisa dijalanin ya ditutup. Contoh misalnya kita masih jualan pager kan nggak mungkin gitu loh. Jualan TV hitam putih? Ya, TV hitam putih juga nggak mungkin, kecuali kita mau jualnya setahun 5 ya oke gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah nggak bisa ya kita pivot aja. The key is being adaptive sih. Adaptif. Apa pelajaran terbesar dari dunia bisnis jepit rambut ini yang mengajarkan tentang hidup ini? Jadi dari bisnis mengajarkan kamu apa tentang hidup? Ini sebenarnya bisnis aku bukan jeda Hercules, cuman mungkin banyak orang tahu jeda Hercules. Nah, kalau ngomong jeda Hercules ya harus kuat ya. Karena jeda Hercules kan jeda terkuat sejagat raya gitu loh maksudnya. Makanya kita bertahan sampai dengan saat ini. Jadi kalau you mau jadi pebisnis ya you have to be strong gitu loh maksudnya. Harus susah gitu. Nah, tadi aku juga dengar Tommy tahu nggak kenapa orang China banyak yang jadi pebisnis sedangkan orang Indonesia sedikit yang jadi pebisnis? Tahu nggak kenapa? Kalau saya pribadi, saya pernah belajar bahwa orang China itu ditaruh di kutub utara aja dia bisa jual es krim kepada penguin ya, ibaratnya gitu. Intinya daya survive-nya itu tinggi, survival mindset-nya. Kalau saya belajarnya itu. Betul. Nah, banyak orang nggak tahu di China itu dari zamannya sebelum Mao Zedong, bahkan Mao Zedong sendiri itu susah sekali. Yang mati itu ratusan juta orang selama generasi dari Mao Zedong sampai sebelum zaman Xi Jinping. Nah, karena susah itu jadi orang struggle. Nah, karena dia struggle, do whatever it takes gitu untuk sukses. Sedangkan di Indonesia kita sangat diberkatin. This is a country filled
Kalau di Alkitab tuh kayak tanah perjanjian, with milk and honey gitu loh. Yeah. You tanam apa aja sukses. Ada tambang, ada pantai, Yeah. ada hasil laut, everything you have. Nah karena itu orangnya jadi enak. Nah kalau orang enak nggak ada struggle, itu dia jadinya nggak ada daya juang gitu loh. Yeah, Nah jadi betul. pelajaran yang aku mau bagikan adalah you have to be strong. Dan kalau mau sukses pasti nggak gampang, dijamin nggak gampang. Tapi jadi susah juga nggak gampang. Jadi decide aja your battle. You mau susah tapi berhasil, atau you mau santai tapi ya nanti susah juga. Dalam arti susah kalau misalnya lihat orang bisa jalan-jalan, you nggak bisa jalan-jalan. Orang beli anaknya sekolah di sekolah bagus, kita nggak bisa. Mau ada kebutuhan di rumah sakit nggak bisa. Jadi pick your battle. Tapi kalau kita susah, kita being hard on ourselves, dunia itu akan lemah sama kita. Tapi kalau kita terlalu lemah sama diri kita, nah dunia jadinya keras sama kita gitu. Ya. Iya, saya pernah dengar kalimat ini. Bagus banget sih. It's very beautiful, benar-benar quote yang bagus. Ketika kamu keras sama dirimu, maka dunia akan melunak pada kamu. Tetapi ketika kamu lembek, melunak pada dirimu, nyantai, nah ya, maka dunia akan sangat keras terhadap kamu. Gitu. Oke, tanpa terasa sampai juga di penghujung acara. Brother, berkenan berikan mungkin satu kalimat buat teman-teman para penonton dari Ahava Podcast ini. Dari semua perjalanan hidup, dari semua pengalaman yang Brother pernah lalui, satu kalimat Brother buat mereka semua yang sudah meluangkan waktu hari ini nonton. Ya, satu kalimat adalah andalkan Tuhan dan jangan menyerah, sebab mungkin sukses kamu yang terbesar adalah di apa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Thank you. Wow, oke. Thank you buat semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode Ahava Podcast berikutnya, pastinya bersama para narasumber yang luar biasa.